Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisa Sawani dari PSM 24A dengan NIM 424123007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan simulasi persamaan gelombang satu dimensi pada kondisi batas Dirichlet dan Newman menggunakan MATLAB. Pertama-tama kita akan membahas mengenai persamaan gelombang satu dimensi, di mana yaitu ada do pangkat 2 U per do T pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikali do pangkat 2 U per do X pangkat 2. Di mana juga bisa kita tuliskan persamaannya yaitu UTT sama dengan C pangkat 2 dikali UXX. Di mana untuk X lebih besar dari 0 dan juga X lebih kecil dari T, di mana T lebih besar dari 0. Seperti kita ketahui bahwasannya UXT itu sama dengan simpangan gelombang, X adalah posisi, T adalah waktu, dan C adalah kecepatan rambat gelombang. Di sini juga kita akan bahas mengenai syarat batas. Di sini syarat batasnya ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada Dirichlet, di mana syarat batasnya itu adalah U0 T sama dengan 0, di mana X sama dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan 0. UL T sama dengan 0, di mana X sama dengan L, maka akan menghasilkan 0. Solusinya untuk syarat batas Dirichlet ini ada UXT sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, di mana AN cos NVCT per L dikali sin NVX per L. Di mana koefisien Fourier dari Dirichlet ini yaitu ada AN sama dengan 2 per L integral 0 sampai L fx sin NVX per L dx. Dan selanjutnya itu untuk syarat batas Newman ada UX 0 T sama dengan 0 dan UX LT sama dengan 0. Untuk solusi akhirnya nanti pada syarat batas Newman ini adalah UXT sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana AN cos NVCT per L dikali cos NVX per L, di mana koefisien Fouriernya yaitu AN sama dengan 2 per L integral 0 sampai L fx cos NVX per L dx. Selanjutnya di sini ada fungsi di mana fx sama dengan sin 6 Vx per L ditambah sin 10 Vx per L ditambah sin 14 Vx per L. Kita pertama-tama akan memasukkan fungsi tersebut ke koefisien Fourier, di mana AN sama dengan 2 per L dari integral 0 sampai L fx sin NVX per L dx. Lalu kita masukkan fungsi tersebut ke koefisien Fouriernya, di mana nanti integralnya akan kita pisah masing-masing, yaitu AN sama dengan 2 per L integral 0 dari 0 sampai L sin NVX per L sin NVX per L dx ditambah 2 per L integral 0 sampai L sin 10 Vx per L sin NVX per L dx ditambah 2 per L integral 0 sampai L sin 14 Vx per L sin NVX per L dx, di mana ortogonalitasnya itu adalah integral 0 sampai L sin MVX per L sin NVX per L dx, di mana jika M tidak sama dengan N maka akan menghasilkan 0, jika M sama dengan L hasilnya akan L per 2. Untuk N sama dengan 6 itu akan menghasilkan 1, dan untuk N sama dengan 10 akan menghasilkan 1 juga, dan untuk N sama dengan 14 akan menghasilkan 1. Jadi untuk N tidak sama dengan 6, 10, dan 14, maka AN-nya akan sama dengan 0. Solusi akhir dari Dirichlet ini adalah U XT sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN sin NVX per L cos CNVT per L, di mana solusi akhirnya itu ialah UXT sama dengan cos 6 VCT per L dikali sin 6 Vx per L ditambah cos 10
VCT per L dikali sin 10 Vx per L ditambah cos 14 VCT per L dikali sin 14 Vx per L. Selanjutnya kita masuk pada syarat batas Newman dengan fungsi yang sama. Kita langsung saja memasukkan fungsi tersebut atau mensubstitusikannya ke koefisien Fourier dari Newman, yaitu AN sama dengan 2 per L integral dari 0 sampai L fx cos n Vx per L dx. Bedanya Newman dan Dirichlet adalah pada koefisien Newman ini dia cos, dan pada koefisien Dirichlet dia menggunakan sin. Di sini kita tidak bisa langsung menyelesaikan integral ini karena fungsi awalnya itu sinus. Seperti kita ketahui, fungsi yang kita gunakan adalah sinus, tetapi untuk Newman itu basisnya dia kosinus. Jadi kita menggunakan identitas trigonometri terlebih dahulu, di mana sin A kali cos B itu sama dengan 1/2 sin A dikurang B ditambah sin A ditambah B. Jadi misalnya untuk suku yang pertama itu dia ada sin 6 Vx per L dikali dengan cos n Vx per L, itu akan menghasilkan 1/2 sin 6 dikurang n Vx per L ditambah sin 6 ditambah n dikali Vx per L. Lalu integralnya itu dia akan menghasilkan integral sin kx dx atau sama dengan min cos kx per k. Jadi untuk hasil A6 ini seperti bisa kita lihat, A6 itu nanti setelah kita menggunakan identitas trigonometri dia akan menghasilkan cos 6 dikurang cos n dikurang 6V dikurang 1 per n dikurang 6V dikurang dengan cos 6 dikurang dengan cos n ditambah 6V dikurang 1 per n ditambah 6 dikali V. Begitu juga seterusnya untuk A10 dan juga A14. Sehingga nanti hasilnya akan kita jumlahkan, di mana AN sama dengan A6 ditambah A10 ditambah dengan A14. Untuk ortogonalitasnya itu dia sama dengan 0, karena fungsi awalnya kan berbentuk sinus, sedangkan solusi Newman-nya itu menggunakan basis kosinus. Maka keduanya itu dia saling bebas atau ortogonal pada interval 0L. Jadi akibatnya hasil dari integral koefisien Fourier ini dia bernilai 0, sehingga semua koefisien AN-nya itu sama dengan 0. Baik untuk N sama dengan 6, 10, 14, koefisien AN-nya dia menghasilkan 0. Dan untuk solusi akhir dari Newman ini dia adalah UXT sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai 100 A6 ditambah A10 ditambah A14 dikali cos n Vx per L dikali cos Cn Vt per L. Selanjutnya kita masuk ke codingannya, dimana setelah hasil dari solusi-solusi Newman dan juga Dirichlet tadi kita masukkan ke dalam codingan untuk menunjukkan hasil simulasinya. Di sini kita menggunakan L-nya itu ada sama dengan 30, C-nya itu ada 2, dan DT-nya itu di 0,01. Kita masukkan fungsi awal yang kita gunakan tadi, yaitu sin 6 Vx per L ditambah sin 10 Vx per L ditambah sin 14 Vx per L. Kita masuk ke Dirichlet awalnya itu, di situ ada subplotnya itu ada 2, 1, 1, dan line width-nya itu atau ketebalan di antara titiknya itu ada 1,5, dan juga di situ judulnya kita menggunakan Dirichlet. Dan untuk aksisnya itu di batasnya itu dari min 3 sampai 3. Dan untuk yang Newman itu dia supportnya itu ada 2, 1, 2. Dan untuk ketebalan antara titik koordinatnya juga 1,5. Dan untuk aksisnya itu batasnya dari min 3 sampai 3. Ini kita menggunakan waktunya itu
1:500, di mana T sama dengan waktu dikali dt. Lalu kita masukkan solusi akhir dari Dirichlet, dan juga kita masukkan solusi akhir dari Newman. Lalu kita menggunakan mengerankan hasil codingan ini, dan nanti akan mendapatkan hasil simulasi di mana akan menghasilkan simulasi seperti berikut. Di mana bisa kita ketahui hasil simulasi Dirichlet ini ujung gelombangnya tetap pada posisi 0, sedangkan hasil simulasi dari Newman ini ujung gelombangnya itu dia bergerak bebas, yaitu perbedaan antara Dirichlet dan juga Newman, di mana Newman dia ujung dari gelombangnya itu tetap pada posisi 0, dan juga Dirichlet ujung gelombangnya itu tetap pada posisi 0, sedangkan Newman dia ujung gelombangnya bergerak bebas. Kesimpulannya, dari solusi persamaan gelombang satu dimensi ini sangat bergantung pada kecocokan antara fungsi awal dan juga syarat batas yang digunakan. Jika fungsi awal sesuai dengan basis Fourier, kondisi batas, maka gelombang dapat merambat dengan baik. Jika tidak sesuai, maka solusi dapat bernilai 0 atau tidak menghasilkan mode gelombang yang signifikan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.